Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, pada hari ini kita bertemu melalui video pembelajaran kali ini ya. Tadi saya bilang kenapa saya ucapkan selamat pagi? Karena saya berharap di saat kalian menonton video ini, kalian punya semangat pagi, semangat kuat untuk bisa melakukan pembelajaran online ini. Ya, saat ini kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Oleh sebab itu, pasti kalian merasa bosan, suntuk, kemudian susah untuk memahami materi pembelajaran dari guru. Nah, itu semua karena kalian belum mengetahui gaya belajar dan strategi belajar yang sesuai dengan diri kalian. Seperti itu. Nah, saat ini kita akan menghadapi penilaian akhir semester untuk yang kelas 7 dan 8, 9, serta untuk yang SMA, SMK itu ada kelas 10, 11, dan kelas 12. Untuk kelas 9 dan kelas 12 akan menghadapi yang namanya asesmen nasional. Seperti itu. Nah, dengan mengetahui gaya belajar kalian, diharapkan kalian bisa merancang, bisa mengetahui gaya belajar kalian dan merancang strategi belajar kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan dengan harapan akan memudahkan kalian dalam menerima materi atau memahami materi dari guru yang biasanya hanya dalam bentuk handout, kemudian PowerPoint, materi melalui LKS seperti itu. Nah, kalian penasaran seperti apa gaya belajar dan strategi belajar kalian? Yuk kita simak pemaparan dari saya sebentar ya. Nah, di sini untuk judul yang saya akan bahas saat ini yaitu mengenal gaya belajar dan temukan strategi belajarmu. Nah, sebelum saya memaparkan mengenai materi tentang gaya belajar dan strategi gaya belajar, saya akan memperlihatkan video tentang gaya belajar dan strateginya. Created using Powtoon. Ya, itu tadi mengenai video tentang gaya belajar dan ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada permasalahan. Permasalahan di lapangan menyebutkan penerimaan atas pembelajaran dari para peserta didik untuk pun sangat beragam. Seringkali tidak memahami materi maupun penyampaian dari guru. Ini saya kutip melalui kompas.com. Kemudian, menguasai diri dan gaya belajar yang seperti apa juga harus ditentukan dalam melakukan pembelajaran online. Karena hal itu akan sangat membantu apakah kita harus belajar di tempat keramaian ataukah di tempat yang sepi agar lebih menambah kefokusan saat belajar. Nah, tentunya permasalahan di lapangan ini menyebutkan bahwa gaya belajar kemudian strategi belajar dalam keadaan apa kita bisa menerima informasi, kemudian
seperti apa kita bisa belajar dengan maksimal itu ditentukan dengan gaya belajar. Nah, mengapa sih kita harus mengetahui gaya belajar? Di sini sebelum saya membahas mengenai pentingnya gaya belajar, saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Gaya belajar ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Nah, jadi gaya belajar merupakan cara teman-teman, cara anak-anakku semua untuk bisa menerima materi, kemudian informasi agar bisa cepat, mudah seperti apa, dengan cara apa kalian bisa menerima informasi dan memahami informasi tersebut dengan baik. Kemudian, ketika siswa mampu memahami gaya belajar, maka proses belajar siswa akan lebih efektif dan peserta didik menciptakan suasana yang disenanginya untuk belajar, seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui gaya belajar kita, kita bisa lebih cepat, bisa lebih efektif, efisien dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru dalam bentuk tulisan, PowerPoint maupun dalam harus membaca melalui LKS, seperti itu. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. Ada auditory, visual, kemudian kinestetik. Oke, saya akan menerangkan satu persatu dari masing-masing gaya belajar ini. Yang pertama yaitu gaya belajar auditory. Nah, seperti apa sih gaya belajar auditory ini? Yuk kita simak bersama-sama video mengenai gaya belajar auditory. Mau lulus UN, ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Tipe gaya belajar auditory. Ciri-cirinya suara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Iya, Vega, kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15 aku masih nggak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditory. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, sekali lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. Majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu tadi tips untuk gaya belajar auditory. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Ya, itu tadi video mengenai gaya belajar auditory. Kita bahas ya satu persatu seperti apa sih ciri-ciri dari gaya belajar auditory. Yang pertama yaitu mampu mengingat dengan baik penjelasan lisan
penjelasan-penjelasan lisan. Nah, ini biasanya untuk gaya auditori dia bisa langsung menangkap informasi melalui dengan penjelasan lisan. Jadi penjelasan lisan di sini maksudnya adalah penjelasan secara langsung, baik itu melalui rekaman, kemudian melalui penjelasan dari guru, atau mungkin langsung dari radio atau informasi-informasi lainnya yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, pandai berbicara, lebih suka bercerita daripada menulis, seperti itu. Dan yang ketiga, kurang suka membaca. Dan keempat, mudah terganggu dengan suara lain saat belajar. Nah, untuk gaya belajar auditori ini memang lebih bisa menangkap informasi secara lisan. Jadi, kemampuan gaya belajar auditori ini dia bisa memahami materi dengan cara mendengar, ya. Sesuai dengan tadi di gambar ini kita bisa lihat ya. Di sini ada gambar radio, ada gambar headset seperti itu. Untuk gaya belajar auditori ini dia tidak perlu membaca tapi langsung mendengarkan penjelasan secara lisan, dia langsung bisa memahami materi mengenai pelajaran, informasi atau apapun yang memang harus dipahami, seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu gaya belajar visual. Nah, seperti apa ya gaya belajar visual? Yuk kita lihat lagi video mengenai ciri-ciri dari gaya belajar visual. Mau lulus UN? Ketahui dulu gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini gaya. Suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, itu tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Ya, itu tadi ciri-ciri dan strategi belajar dari gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang memang individu tersebut lebih mudah memahami materi melalui atau dengan cara melihat gitu. Berbeda dengan auditori, kalau auditori itu bisa atau lebih paham, lebih mudah memahami materi dengan cara mendengar, kalau visual ini bisa memahami materi dengan cara mendengar. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu mudah mengingat penjelasan jika menggunakan gambar, diagram, atau video. Seperti itu. Yang kedua,
suka membuat coretan saat berpikir dan mencatat. Kemudian cepat dalam memahami bacaan, dan yang terakhir rapi, teratur, teliti terhadap hal-hal detail, memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilan. Nah, untuk gaya belajar visual ini dia bisa memahami materi dengan cara melihat, mengingat penjelasan jika menggunakan gambar, diagram, atau video. Jadi tipe visual ini dia suka dengan informasi atau lebih mudah memahami informasi dengan cara melihat gambar, video, kemudian diagram. Nah, biasanya untuk gaya belajar visual ini suka dengan kerapihan, termasuk tulisannya. Tulisan orang dengan gaya belajar visual ini dia lebih rapi, kemudian lebih mudah memahami materi dengan cara biasanya membuat peta konsep atau mind map gitu. Jadi selain itu juga bisa memakai highlighter, atau kalian mungkin lebih familiar dengan bahasa stabilo seperti itu untuk kata-kata penting atau kata-kata yang perlu diingat. Jadi saat belajar kalian bisa langsung membaca kata-kata yang memang di highlighter atau di stabilo seperti itu. Jadi lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami materinya. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Nah, seperti apa ya gaya belajar kinestetik? Kalau tadi audio dengan cara mendengar, kemudian visual dengan cara melihat. Nah, kira-kira kinestetik ini seperti apa ya? Nah, kita lihat ya videonya. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora tuh apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. Kelamaan, ditulis aja deh. nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari, bahkan setelah ini lalu. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh apa sih? Herbivora ya? Oke, herbivora. Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya. Ya, itu tadi video mengenai ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Ya, jadi gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar dengan ciri-ciri individu yang memiliki gaya belajar tersebut tidak bisa diam. Jadi dia sukanya praktek, kemudian menggerak-gerakkan
pulpen saat ada guru atau menerima informasi yang sedang didengar seperti itu. Kemudian biasanya juga gaya belajar kinestetik ini untuk meningkatkan konsentrasinya, dia meremas-remas kertas atau penghapus karet untuk bisa konsentrasi menerima materi atau informasi yang sedang didengarnya atau dipelajarinya. Nah, seperti apa ya gaya belajar kinestetik ini? Nah, untuk gaya belajar kinestetik di sini seperti yang tadi saya katakan, sulit berdiam diri atau duduk manis dan selalu ingin bergerak. Kemudian, yang kedua, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, memungkinkan tangannya aktif. Jadi, biasanya ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini dia bisa konsentrasi itu dengan cara menggerak-gerakkan pulpen saat guru mendengarkan atau meremas-remas kertas untuk bisa meningkatkan konsentrasinya. Kemudian, yang ketiga, saat membaca sambil menunjuk tulisan. Nah, teman-teman ada nggak yang seperti ini? Ketika membaca biasanya menunjuk tulisan atau buku yang sedang dibaca. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki tulisan tangan yang bagus. Nah, orang-orang kinestetik salah satunya memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki tulisan tangan yang bagus. Nah, tadi saya sudah menjelaskan 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu auditory, kemudian visual, dan yang terakhir kinestetik. Nah, di sini ada what's your learning style kayak gitu. Nah, apa gaya belajar kalian nih setelah saya memberikan atau menjelaskan mengenai ciri-ciri dari gaya belajar tersebut. Nah, mungkin di benak kalian ada yang berpikir, kok dari tadi saya mengamati penjelasan dari Bu Oki, ada gaya belajar yang tidak fokus nih, tidak hanya di satu gaya belajar gitu. Misalkan saya di visual dan auditori, itu seperti apa ya? Nah, itu merupakan hal yang wajar. Jadi satu individu atau satu orang atau satu peserta didik itu bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian memiliki lebih dari satu gaya belajar kayak gitu. Lalu bagaimana Bu? Nah, untuk strateginya, jadi kalian menggabungkan strategi belajar tersebut. Misalkan kalian visual dan auditori, menggabungkan gaya belajar visual dan auditori, kira-kira strategi belajarnya seperti apa untuk memudahkan kalian dalam mengingat atau memahami materi yang sedang dipelajari, seperti itu. Nah, dari tadi saya membahas mengenai strategi belajar. Sebenarnya strategi belajar itu apa sih? Nah, strategi belajar itu merupakan cara atau rancangan yang kalian tentukan untuk bisa memahami atau bisa mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Jadi dengan kalian memahami menggunakan strategi belajar atau merancang strategi belajar, itu memudahkan kalian untuk bisa lebih cepat atau lebih efektif dalam belajar daring ini, seperti itu. Nah, seperti apa? Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai strategi belajar dari masing-masing gaya belajar yang tadi kita bahas. Yang pertama yaitu strategi belajar auditori. Nah, seperti apa strategi belajar auditori? Yang pertama, dalam menghafal bisa sambil dilakukan. Nah, untuk orang-orang auditori, karena dia lebih bisa atau lebih cepat memahami materi dengan cara mendengar, dia bisa melakukan seperti itu. Jadi dibuat nada materi-materinya seperti itu. Apa yang dia baca bisa dilakukan kayak gitu. Kemudian yang kedua, rekam materi pembelajaran dalam handphone. Seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk tips nih kalian ya, yang gaya belajarnya auditori, kalian bisa dilakukan kemudian direkam dengan handphone. Jadi saat kalian mau tidur atau saat kalian ingin belajar, kalian bisa mendengarkan menggunakan headset atau mungkin langsung mendengarkan hasil rekaman kalian. Nah, itu mungkin lebih cepat ya, kalian bisa memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru dalam bentuk tulisan panjang yang menurut kalian itu membosankan. Yang ketiga, dalam membaca akan lebih mudah memahami bacaannya jika membacanya sambil mengeluarkan suara, seperti itu. Jadi biasanya strategi belajar auditori ini dia membacanya itu dengan suara yang keras untuk bisa lebih cepat memahami materi yang sedang dipelajarinya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu strategi belajar untuk visual.
Seperti apa kira-kira ya gaya belajar visual untuk strategi belajarnya? Yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca buku-buku berilustrasi grafik atau gambar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang gaya belajar visual karena dia lebih mudah memahami materi dengan cara melihat, jadi dia lebih senang dengan gambar, kemudian video maupun grafik yang disertai dengan warna-warna yang cerah, karena itu bisa menarik perhatian mereka dan bisa lebih cepat memahami dalam pelajaran seperti itu. Yang kedua, gunakan multimedia, misalnya nonton film, browsing, berbagai hal yang ingin diketahui berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, ini untuk strategi belajar visual bagi kalian yang hanya menerima materi melalui Google Classroom, kemudian WhatsApp group, kalian bisa mencari di YouTube atau mungkin di Google atau apa untuk bisa mengetik keywordnya itu atau kata kuncinya itu sesuai dengan materi yang sedang disampaikan oleh guru kalian. Jadi kalian bisa mengetik misalkan bagaimana cara membuat kurikulum vitae seperti itu. Nah, kalian bisa lewat YouTube, kalian lihat videonya, kemudian kalian amati, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu tips untuk gaya belajar visual bagaimana menghadapi pandemi ini atau pembelajaran online ini. Jadi memudahkan kalian untuk bisa belajar di rumah dan lebih efektif seperti itu. Kemudian yang ketiga, biasakan membaca catatan yang rapi dan menarik agar lebih mudah mengingat bila belajar langsung dari buku catatan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal juga, bahwa gaya belajar visual ini bisa membuat catatan dengan catatan yang rapi. Berhubung dengan ciri-ciri biasanya orang visual ini memiliki catatan yang rapi, dia jadi bisa membuat catatan di buku catatannya atau merangkum jadi lebih tepatnya merangkum materi yang disampaikan oleh guru dalam bentuk tulisan itu menjadi poin-poin penting, kemudian bisa diberikan warna atau highlighter menggunakan stabilo. Jadi di saat kalian ujian, di saat kalian mau ada tes, bisa lebih mudah untuk memahami materi, kemudian mencari kata-kata yang kira-kira apa sih yang yang poin dari materi tersebut seperti itu. Kemudian biasakan membuat catatan yang rapi dan menarik agar lebih mudah dan mengingat bila belajar langsung dari buku catatan. Dan yang terakhir, gunakan highlighter untuk menandai hal-hal penting. Bisa menggunakan stabilo, kemudian dilingkari atau digarisbawahi, dan kode warna kata. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan ya. Jadi stabilo atau highlighter ini itu bisa memudahkan kalian untuk menandai kata-kata penting atau kata-kata yang menjadi kata kunci dari materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu menjadi hal yang mudah banget. Atau seperti yang tadi dikatakan di video, itu kalian membuat mind mapping atau peta konsep. Seperti apa Bu peta konsep? Nah, peta konsep itu terdiri dari kata-kata yang tadi sudah di highlighter nih, kalian bentuk semenarik mungkin, kalian buat bagan, atau kalau bagan itu lebih kotak-kotak. Nah, itu kalian kreasikan, bisa dalam bentuk dengan awan atau hal-hal yang menurut kalian lebih bagus, dan itu bisa lebih menarik dan lebih mudah dipahami saat kalian belajar. Seperti itu. Kemudian untuk gaya strategi belajar untuk kinestetik. Nah, tadi audio sudah, visual sudah, kita beranjak ke kinestetik. Nah, seperti apa ya strategi belajar kinestetik? Nah, strategi belajar kinestetik ini, peserta didik tipe ini akan antusias apabila diajak bereksperimen atau praktek langsung. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini memang dia suka bereksperimen. Seperti yang tadi dikatakan video, trial and error. Seperti itu. Dia senang mencoba dan lebih bisa memahami dengan cara mencoba terlebih dahulu. Jadi dia lebih bisa mudah bisa memahami materi dengan bereksperimen. Seperti itu. Atau praktek langsung. Kemudian saat belajar diiringi musik yang disukai dengan suasana yang santai dan tidak tegang. Nah, ini kalian mungkin suka ya mendengarkan musik dengan suara yang tenang, kemudian yang santai, untuk bisa lebih
santai, rileks agar menerima materi pelajarannya ini lebih mudah atau lebih cepat seperti itu. Nah, jika kalian memiliki ciri-ciri yang seperti itu, nah ini merupakan strategi belajar kinestetik. Jadi kalian mungkin gaya belajar yang kalian miliki itu yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, yang terakhir, berikan sesuatu yang dapat dipegang ketika belajar, misalnya kertas atau penghapus karet. Nah, ini gaya belajar kinestetik, seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini dia lebih bisa berkonsentrasi atau lebih bisa fokus dengan cara beraktivitas. Salah satunya adalah dengan cara meremas-remas kertas atau karet penghapus seperti itu. Selain itu, juga orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini dia bisa mencatat atau saat guru menerangkan itu dia bisa sambil mencatat kayak gitu. Jadi tangannya bergerak, kemudian membuat catatan, kupingnya kemudian mendengarkan sambil bergerak. Nah, itu merupakan salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang kinestetik untuk bisa konsentrasi dan memudahkan mereka untuk memahami materi yang sedang disampaikan oleh gurunya seperti itu ya. Nah, itu tadi strategi belajar dari masing-masing gaya belajar, dari audio, kemudian dari visual dan kinestetik. Nah, sekarang pastinya kalian sudah tahu dong gaya belajar kalian apa, kemudian strategi belajar kalian apa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kalian memiliki lebih dari satu gaya belajar, itu bukan masalah. Jadi, sesuaikan strategi belajar kalian sesuai dengan masing-masing dari gaya belajar yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi dan gaya belajar yang terdiri dari 3 tadi, audio, visual, kemudian kinestetik. Saya harap setelah kalian mendengarkan video ini, setelah kalian melihat video ini, kalian jadi bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru dan kalian tetap bersemangat seperti itu dalam belajar. Jadi kalian bisa meningkatkan nilai-nilai kalian yang mungkin sebelumnya sempat turun, sempat menjadi sempat menjadi berada di posisi bawah seperti itu. Nah, dengan kalian mengetahui sebagai belajar dan menyusun strategi belajar, saya harap kalian bisa bangkit dan bisa berprestasi kembali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan sampai pandemi ini menjadi penghalang kalian untuk berprestasi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.